Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Nusopa Marwah dengan NPM 2021222110. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 6. Baik teman-teman, saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan materi presentasi mengenai landasan filosofis pendidikan. Baik teman-teman, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian landasan filosofis pendidikan. Yang kedua yaitu filsafat pendidikan idealisme. Yang ketiga yaitu filsafat pendidikan realisme. Yang keempat yaitu filsafat pendidikan pragmatisme. Dan yang terakhir yaitu filsafat pendidikan nasional atau Pancasila. Baik teman-teman, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Fitri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Rahayu dengan NPM 2021222032 dari kelompok 6 sebagai pemateri 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan berasal dari 3 kata, yaitu landasan, filosofis, dan pendidikan. Landasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, landasan diartikan sebagai alas, dasar, dan tumpuan. Mengacu pada pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa landasan adalah suatu alas atau dasar dari pijakan suatu hal atau pondasi tempat berdirinya suatu hal. Kemudian filosofis. Filosofis berasal dari bahasa Yunani yang memiliki 2 suku kata, yaitu philein atau philos yang berarti cinta, kemudian sophos atau sophia yang berarti hikmah, ilmu, dan kebenaran. Secara maknawi, filsafat dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Kemudian pendidikan. Tujuan dari suatu pendidikan adalah untuk menghasilkan manusia yang ideal dan manusia yang dicita-citakan untuk sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut. Berdasarkan dari uraian tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa landasan filosofis pendidikan adalah suatu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Baik, untuk materi selanjutnya, saya akan membahas tentang filsafat filosofis pendidikan idealisme. Nah, dalam kegiatan belajar ini menyajikan 2 aliran filosofis pendidikan, yaitu landasan filosofis pendidikan idealisme dan realisme. Dari kedua aliran tersebut meliputi konsep filsafat umum idealisme dan konsep filsafat umum realisme. Yang pertama, konsep filsafat umum. Di alam semesta ini, kita dapat menemukan berbagai hal seperti batu, air, tumbuhan, hewan, manusia, gunung, lautan, sepeda motor, buku, dan sebagainya. Selain itu, kita juga pasti mengenal apa yang dimaksud dengan jiwa, spirit, ide, dan lain sebagainya. Segala hal yang ada di alam semesta ini disebut realitas. Menurut para filsuf idealisme, hakikat realitas bersifat spiritual daripada fisik atau bersifat mental, daripada bersifat material. Menurut penganut idealisme, realitas diturunkan dari substansi fundamental, yaitu pikiran atau spirit atau roh. Pandangan metafisika idealisme diekspresikan Parmenides dengan kalimat what cannot be to cannot be real, atau apa yang tidak dapat dipikirkan tidaklah nyata. Nah, menurut para filsuf idealisme bahwa manusia hakikatnya bersifat spiritual atau kejiwaan. Pribadi manusia digambarkan dengan kemampuan kejiwaannya seperti kemampuan berpikir, memilih, dan sebagainya.
Hakikat pengetahuan, proses mengetahui apa yang terjadi dalam pikiran. Manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir. Juga manusia dapat memperoleh pengetahuan melalui intuisi. Hakikat nilai, para filsuf idealisme sepakat bahwa nilai-nilai bersifat abadi. Jadi nilai-nilai abadi berada pada Tuhan, baik dan jahat, ataupun indah dan jelek. Yang kedua, ada implikasi terhadap pendidikan. Konsep filsafat umum idealisme, hakikatnya realitas manusia, pengetahuan dan nilai. Kemudian implikasi tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk membantu perkembangan pikiran dan diri siswa. Yang kedua, ada kurikulum pendidikan. Demi mencapai tujuan pendidikan di atas, kurikulum pendidikan idealisme berisikan liberal dan pendidikan praktis. Nah, yang dimaksud dengan liberal di sini adalah untuk pengembangan kemampuan rasional dan moral. Nah, adapun pendidikan praktis adalah untuk pengembangan kemampuan suatu kehidupan. Yang ketiga, ada metode pendidikan. Nah, struktur kelas hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir. Kemudian yang selanjutnya ada metode mengajar. Nah, hendaknya mendorong siswa untuk berpikir secara reflektif. Kemudian yang terakhir ada peranan guru dan siswa. Nah, ini para filsuf idealisme mempunyai harapan yang tinggi dari para guru. Saya Aina Amalia Izati, NPM 202122022 akan menjelaskan materi tentang filsafat pendidikan realisme. Para filosof realisme memandang bahwa dunia ini adalah materi yang hadir dengan sendirinya yang tertata dalam hubungan-hubungan di luar campur tangan manusia. Dan mereka juga beranggapan bahwa pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman dan juga penggunaan akalnya, sedangkan tingkah laku manusianya diatur oleh hukum alam dan pada taraf yang rendah diatur oleh kebijakan yang teruji. Realisme atau realisme ini berasal dari kata realis atau realita yang artinya ada, benar, fakta, dan nyata. Aliran realisme berpandangan bahwa realitas itu adalah fisik dan ruh yang bersifat dualistis, yang dimana realisme memadukan antara materialisme dan juga idealisme. Realisme dalam dunia pendidikan memiliki dua prinsip. Yang pertama yaitu memberikan perhatian kepada peserta didik seperti apa adanya, dan yang kedua inisiatif berada pada pendidik bukan pada peserta didik. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan hidup, tanggung jawab sosial, dan menciptakan anak didik menguasai pengetahuan yang handal dan dapat dipercaya melalui kedisiplinan mental maupun moralnya. Untuk pengaplikasian filsafat pendidikan realisme ini harus ada tujuannya, kurikulum, metode, peran peserta didik, dan juga peran para pendidik. Pendidikan menurut aliran filsafat realisme menekankan pada pembentukan peserta didik agar mampu bertanggung jawab dan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapainya diperlukan pendidikan yang ketat dan juga sistematis di bawah arahan tenaga pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Amanullah, NPM saya 202122010. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma, dari bahasa Yunani yang berarti tindakan dan perbuatan. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Filosof yang terkenal sebagai tokoh filsafat pragmatisme adalah William James dan John Dewey. Seperti dengan aliran filsafat pada umumnya, pragmatisme juga memiliki kekeliruan sehingga menimbulkan kritik-kritik terhadap aliran filsafat ini. Kekeliruan pragmatisme dapat dibuktikan dalam 3 tataran pemikiran. 1. Kritik dari segi landasan ideologi pragmatisme. 2. Kritik dari segi metode pemikiran. Dan 3.
kritik terhadap pragmatisme itu sendiri. Pragmatisme memandang bahwa siswa merupakan organisme rumit yang mempunyai kemampuan luar biasa untuk tumbuh, sedangkan guru berperan untuk memimpin dan membimbing pengalaman belajar tanpa ikut campur terlalu jauh atas minat dan kebutuhan siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya, juga kepada moderator atas waktunya. Sebelum itu, perkenalkan, saya Andini Salma Afifah, NPM 2021222033. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan materi mengenai filsafat pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Filsafat pendidikan nasional adalah suatu sistem untuk mengatur atau menentukan teori dan praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan filsafat bangsa Indonesia dan nantinya diabdikan untuk bangsa Indonesia mencapai cita-cita nasional. Itu pengertian dari filsafat pendidikan. Sementara filsafat pendidikan nasional berdasarkan Pancasila sendiri artinya sebuah sistem pendidikan yang didasarkan kepada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, filsafat pendidikan nasional berdasarkan Pancasila sendiri berfungsi sebagai satu, pemberi pedoman dan tujuan. Yang kedua, sebagai pemberi pengalaman, pendasar dan perangkum berbagai sistem dan ajaran pendidikan dari luar setelah diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional. Ya, kemudian konsep filsafat umumnya, filsafat umum dari filsafat pendidikan nasional berdasarkan Pancasila sendiri ada 3 poin penting. Yang pertama, metafisika. Metafisika ini juga meliputi beberapa, maksud saya meliputi 2 hakikat penting. Yang pertama, hakikat realitas, di mana hakikat realitas ini bangsa Indonesia meyakini bahwa alam semesta itu tidak ada dengan sendirinya, atau pasti ada penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, atau umat Muslim mempercayai, mengimaninya sebagai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya adalah hakikat manusia. Hakikat manusia ini maksudnya secara sederhananya manusia itu pelaku dari konsep metafisika ini. Ya, yang selanjutnya ada epistemologi. Poin yang kedua ada epistemologi, meliputi hakikat pengetahuan, di mana segala pengetahuan ini hakikatnya itu bersumber dari sumber yang paling utama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga ada poin aksiologi. Nah, di dalam poin yang terakhir ini terdapat beberapa prinsip-prinsip ajaran atau nilai Pancasila. Yang pertama ada prinsip nilai religius, kemudian ada prinsip nilai alami, kemudian prinsip nilai manusia, dan yang terakhir adalah prinsip relativitas dan kemutlakan nilai. Yang selanjutnya, setelah itu ada implikasi terhadap pendidikannya. Implikasi terhadap pendidikan, filsafat pendidikan nasional berdasarkan Pancasila ini meliputi makna pendidikannya, kemudian tujuan pendidikan, kemudian kurikulum pendidikan, metode pendidikan, kemudian peranan pendidik dan peserta didik, kemudian orientasi pendidik, maksud saya orientasi pendidikan, ya, kemudian fungsi dan unsur pokok pendidikan nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi presentasi kali ini.
Kesimpulan dari materi presentasi kali ini yang pertama yaitu landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. 2. Idealisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa objek pengetahuan yang sebenarnya adalah ide. 3. Realisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa objek-objek yang diketahui adalah nyata. 4. Pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. 5. Bangsa Indonesia memiliki landasan filosofis pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu Pancasila. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.